Shalom, perkenalkan nama saya Dian Regina Tamara Plaimo dari Prodi PGSD kelas B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar pendidikan oleh Pak Antonius Setan. Inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang yang biasa disebut masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Ada 5 sasaran inovasi pendidikan, yaitu yang pertama guru. Guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan. Sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum pendidikan, lebih sempit lagi kurikulum sekolah, meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dan yang kelima adalah lingkup sosial masyarakat. Dalam penerapan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan. Perubahan tersebut bisa membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaannya pembaharuan di pendidikan. Yang berikut adalah ciri-ciri inovasi pendidikan. Yang pertama, esensi inovasi. Esensi inovasi termasuk inovasi pendidikan adalah inovasi suatu ide, gagasan, praktik, objek atau benda yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Yang kedua, saluran komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses di mana partisipan berbagai informasi untuk mencapai pengertian satu sama lain. Yang ketiga, waktu dan proses penerimaan. Waktu merupakan hal yang penting dalam proses difusi inovasi. Proses keputusan inovasi pada hakikatnya adalah suatu proses yang dilalui individu atau kelompok mulai dari pertama kali adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan, sikap terhadap inovasi, penetapan keputusan untuk menerima atau menolak, implementasi inovasi, dan konfirmasi atas keputusan inovasi yang dipilihnya. Yang keempat, sistem sosial. Sistem sosial merupakan berbagai unit yang saling berhubung satu sama lain dalam tatanan masyarakat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Yang berikut prinsip inovasi pendidikan. Yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan perspektual, artinya yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima di masyarakat. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar, yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Yang keempat, inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepeloporan. Yang berikut adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai bebas dari penghambahan atau penjajahan, atau dapat dimaknai dengan kata berdiri sendiri. Dalam konteks ini, merdeka sama saja dengan keluasan untuk berpikir secara bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Ada 4 pokok program Merdeka Belajar. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi dalam bentuk tes tulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif
misalnya portofolio dan penugasan. Yang kedua, ujian nasional atau UN. Penyelenggaraan UN yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar, menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan. Ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Format penyusun RPP di mana para guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan sistem zonasi. Penerimaan PPDB sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Materi yang ketiga adalah strategi pelibatan keluarga. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Keterlibatan keluarga mempromosikan kesiapan sekolah, pertumbuhan sosial emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan keberhasilan akademis. Hal ini berpusat pada hubungan budaya yang relevan dan berkelanjutan antara keluarga dan guru di sekolah dalam tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan anak. Keterlibatan keluarga biasanya mengacu pada partisipasi orang tua dalam sistem dan kegiatan yang mempromosikan kesejahteraan anak, baik intelektual maupun emosional. Istilah keterlibatan keluarga menyeratkan bahwa tanggung jawab ini lebih dari sekedar orang tua. Di era perkembangan komposisi keluarga, saudara kandung, kerabat, dan bahkan teman-teman memainkan peran penting. Mengakui bahwa siswa dengan gurunya rata-rata hanya 6 jam per hari. Instruksi dukungan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan dan pematangan anak sangat penting untuk keberhasilannya. Keterlibatan keluarga berarti lebih dari kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Hal ini mengacu pada upaya penasaran dari pihak orang tua dan orang lain untuk terlibat dalam pendidikan dan pengembangan anak dengan mempromosikan perilaku positif dan memastikan kesejahteraan. Ada 4 strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Yang pertama, penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Yang kedua, home visiting strategi. Yang ketiga, penyediaan pusat layanan dan konferensif. Dan yang keempat, strategi generasi silang. Materi yang berikut adalah strategi pembelajaran campuran. Saat ini, program e-learning sedang menjadi perbincangan hangat dunia pendidikan. Seiring bertambah canggihnya teknologi akan mempengaruhi metode pembelajaran dan akan semakin canggih pula. Untuk beralih dari mode pembelajaran tatap muka atau bertemu secara langsung, lalu berubah menjadi daring atau online, itu sangat membutuhkan effort dan biaya yang tidak sedikit. Namun, ini bisa dimulai dengan mode blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara, penyampaian metode, pengajaran, dan gaya pembelajaran. Memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke e-learning. Blended learning melibatkan kelas atau tetap muka dan belajar online
Metode ini sangat efektif untuk menambah efisien untuk kelas, instruksi, dan memudahkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi di luar kelas. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block,